Ratusan pedagang tradisional ikuti vaksinasi dosis pertama. Pejabat pemerintah kota ikuti cek kesehatan. Pameran lukisan di kala pandemi. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Vila, inilah Madiun This Week selengkapnya. Vaksinasi COVID-19 dengan sasaran pemberi pelayanan publik dari kalangan masyarakat berlanjut. Setidaknya, 500 pedagang pasar tradisional mengikuti vaksinasi dosis pertama Jumat kemarin. Vaksinasi akan dilakukan bertahap dengan sasaran total mencapai 3.000 lebih pedagang. Pemerintah Kota Madiun kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan sasaran pemberi pelayanan publik non-pemerintahan. Kali ini sebanyak 500 pedagang pasar tradisional mengikuti vaksinasi dosis pertama pada Jumat 16 April 2021. Proses vaksinasi tersebut berlangsung di Asrama Haji Kota Madiun, juga diikuti sebanyak 136 tenaga upahan Dinas Perdagangan. Wali Kota Madiun Maidi hadir dan memantau secara langsung proses vaksinasi bagi pedagang pasar tradisional itu. Wali Kota menyebut pedagang pasar menjadi prioritas karena banyak berinteraksi dengan masyarakat, apalagi saat Ramadan dan mendekati Lebaran seperti saat ini. Vaksinasi diharap semakin memberikan kepercayaan diri kepada pedagang saat memberikan pelayanan. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan jika vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Total sasarannya sebanyak 3.300 pedagang, baik yang beralamat dalam kota maupun luar kota, tetapi kesehariannya berjualan di Kota Madiun. Pemkot Madiun bakal mengajukan permohonan vaksin kembali untuk menuntaskan target 3.000 pedagang lebih itu. Setelah pelaksanaan vaksin bagi para pedagang pasar tradisional, vaksinasi akan menyasar bagi para pelayan pasar modern. Prinsipnya, yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menjadi prioritas tak terkecuali lansia. Hari ini kita vaksin. Jadi, COVID yang ada di Kota Madiun, kita tangani secara serius. Walaupun landai, tetapi kita tidak boleh terlena. Vaksin kita masukkan, khususnya pedagang. Kenapa hari ini kita vaksin? Untuk menyambut hari raya, ini tentunya banyak pengunjung pasar, cukup banyak. Di samping taat protokol kesehatan yang maskernya sudah tidak banyak kita ganti, kita tambah. Juga di samping itu kita vaksin, artinya dirinya, kekebalan tubuhnya, rasa percaya dirinya, walaupun dia sudah taat protokol kesehatan, tetapi kita tunjang dengan vaksin ini akan lebih baik. Maka nanti mulai dari tempat pelayanan yang umum yang sifatnya belum lengkap vaksinnya kita lengkapi. Hari ini kalau selesai nanti kita selesaikan sampai jumlah yang ada. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Denny Uryani menyebut, 500 pedagang dan 136 tenaga upahan Dinas Perdagangan akan kembali dilakukan vaksinasi dosis kedua minimal 28 hari mendatang.
Itu sesuai instruksi dari Kemenkes terkait interval terbaru pemberian vaksin. Pemberian dosis kedua vaksinasi tersebut juga berlaku untuk lansia maupun warga non-lansia. Pihaknya menyebut mereka yang tidak lolos screening akan dilakukan penjadwalan ulang vaksinasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan telah tiba. Saatnya kita berlomba dalam kebajikan meraih ridho ilahi di bulan yang mulia ini. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Jah Yunistiawati Maidi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita beribadah di bulan suci ini. Dan ingat, ikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik. Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesehatan penting dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Tak hanya menerapkan pola hidup sehat, cek kesehatan juga penting dilakukan agar kondisi tubuh diketahui. Nah, informasi terkait cek kesehatan pejabat di lingkup pemerintah Kota Madiun ini akan kita rangkai dengan berita pemusnahan miras dan knalpot brong hasil operasi pekat berikut ini. Jangan kemana-mana, informasi tentang Safari Ramadan Wali Kota Madiun akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Kegiatan Wali Kota Madiun Maidi Goes akhir pekan bersama pimpinan perangkat daerah terus berlanjut, seperti pada hari Minggu 11 April 2021. Sembari berolahraga pagi, Wali Kota bersama rombongan juga melaksanakan sejumlah kegiatan. Dimulai pada pukul 6 pagi, Wali Kota beserta rombongan berangkat dari kediaman Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Kemudian menuju Taman Agrowisata Ngrowo Bening untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang ke-44. Peringatan Hari Ulang Tahun PDAM kali ini berlangsung secara sederhana. Wali Kota bersama direksi dan karyawan PDAM melaksanakan goes bersama mengelilingi sejumlah ikon unggulan di Kota Pendekar. Tak sampai di situ saja, Wali Kota melanjutkan kegiatan dengan melakukan pengecekan pembangunan lapak UMKM, yakni di Kelurahan Ngegong, Patihan, dan Oro-Oro Ombo. Selain meninjau perkembangan pembangunan fisik, Wali Kota bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun juga menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan para pedagang, serta menampung aspirasi mereka terkait keberadaan lapak UMKM. Wali Kota pun menjelaskan, dukungan pada perbaikan ekonomi melalui pembangunan fisik yang ikonis penting dilakukan. Sebagai daerah yang tidak memiliki wisata alam, pembangunan lapak UMKM dengan ciri khas masing-masing kelurahan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Masalah kesehatan sering menjadi hambatan dalam bekerja. Untuk menghindari hal tersebut, maka upaya pencegahan sebelum datangnya penyakit perlu dilakukan. Karenanya, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar pengecekan kesehatan bagi pejabat dan pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di Stadion Wilis Sabtu 10 April 2021. Agenda pengecekan kesehatan dimulai dengan pemeriksaan dasar seperti tensi darah, lingkar perut, dan berat badan. Kemudian tes kebugaran dengan lari kecil mengelilingi stadion sebanyak 3 kali. Selanjutnya pemeriksaan denyut jantung, cek gula darah, dan konsultasi dokter.
Menurut Wali Kota, pengecekan kesehatan ini penting dilakukan. Dengan mengetahui kondisi tubuh sejak dini, maka potensi penyakit dapat dicegah, sehingga tidak mengganggu kinerja sehari-hari. Jadi gini, tes kebugaran ini kita ngecek bahwa semua pejabat itu akan kita lihat, mulai dari fisiknya, maksudnya tinggi, berat, lingkar perut, terus juga kita lihat dalamnya. Lihat dalamnya itu jantung, livernya, itu semua kita larikan, kebugarannya jauh mana. Kalau tingkat kebugarannya rendah, maka segera dirawat. Ada perawatan rutin, apa yang harus konsultasi ke dokter. Setelah itu kita cek di lab. Di labnya juga kita cek mulai dari kolesterol, asam urat semua kita cek. Di mana itu ada indikasi tidak sehat, tidak bugar, itulah segera kita tindak lanjuti. Dengan cara seperti itu tidak akan mengganggu kinerja. Jadi jangan sampai sakit dipaksa kerja, itu jangan. Jadi kalau setengah sakit, ya diobati. Setelah sehat dia kerja lagi. Tidak hanya melakukan pengecekan kesehatan, kedepannya pemerintah Kota Madiun juga akan berkoordinasi dengan ahli gizi untuk mengatur menu makanan dalam rapat-rapat pemerintah kota. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Polres Madiun Kota melakukan gelar pemusnahan miras dan knalpot brong hasil razia operasi pekat beberapa waktu lalu. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan Senin 13 April 2021. Setidaknya terdapat 1.405 liter miras jenis Arjo dan ratusan botol miras dari berbagai merek. Selain itu, terdapat 20 knalpot brong dari berbagai merek yang dimusnahkan di halaman Polresta Madiun tersebut. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan menuturkan, masyarakat harus saling menghargai dan menghormati masyarakat lain yang sedang beribadah. Karenanya, segala jenis tindak yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat wajib terus ditekan. Wali Kota mengapresiasi setinggi-tingginya atas upaya kepolisian yang terus mewujudkan kondusivitas di Kota Madiun. Lebih lanjut, Wali Kota berharap agar semua masyarakat di Kota Madiun juga turut menjaga kondusivitas, bukan hanya saat Ramadan seperti sekarang, namun untuk selanjutnya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kegiatan keagamaan kental terasa di Kota Madiun saat bulan suci Ramadan kali ini. Berbagai kegiatan religi yang terangkum dalam Safari Ramadan Wali Kota Madiun tersebut, kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan yang jatuh pada 13 April 2021, umat muslim di Kota Madiun melaksanakan sholat tarawih perdana. Salah satunya seperti tampak di Masjid Agung Baitul Hakim, Senin 12 April 2021 malam. Berlangsung khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan, kegiatan ibadah sholat tarawih ini dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Sebelum menjalankan sholat tarawih, Wali Kota memberikan sambutan kepada jemaah yang hadir. Selain memberikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, Wali Kota juga berharap tahun ini warga Muslim di Kota Madiun mampu menjalankan ibadahnya dengan lebih baik. Sementara itu, pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Agung Baitul Hakim digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Shaf jamaah diberi jarak agar tidak saling berdekatan. Selain itu, jamaah juga dihimbau untuk tetap menggunakan masker selama pelaksanaan ibadah. Wali Kota mengharapkan protokol kesehatan ketat juga terlaksana di lokasi lain sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan tetap terjaga kesehatannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Safari Ramadan Wali Kota Madiun Maidi berlanjut. Safari melalui giat sholat tarawih berjamaah itu sampai di Masjid Al-Muhajirin Jalan Merak, Perumahan Merak Indah, Kelurahan Nambangan Kidul, Rabu 14 April 2021. Tak hanya syarat kegiatan keagamaan, Safari Ramadan juga menjadi sarana peninjauan penerapan protokol kesehatan. Seperti diketahui, pemerintah memang memperbolehkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, hanya dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan serta maksimal 50% dari kapasitas. Safari Ramadan sengaja bergantian dari satu masjid ke masjid yang lain. Hal itu sekaligus memastikan penerapan protokol kesehatan di sejumlah masjid di lingkungan masyarakat.
Selain itu, wali kota juga mensosialisasikan pembangunan di Kota Pendekar, salah satunya terkait pembangunan lapak UMKM. Pembangunan lapak untuk peningkatan perekonomian itu memang berlanjut tahun ini, pembangunan untuk penyempurnaan sebelumnya. Wali kota berharap masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab semuanya sudah tersedia di tiap kelurahan. Wali kota mengatakan, tahun ini Pemkot akan melanjutkan dan menyempurnakan kembali di 2022 nanti. Setiap kelurahan harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, serta harus menjadi kelurahan yang mandiri. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden terkait intervensi berbasis lokal. Selain di Masjid Al-Muhajirin, safari Ramadan sholat tarawih juga dilaksanakan di Masjid Nurul Abror di Jalan Kalimantan, Kelurahan Kartoharjo, Kota Madiun. Di Masjid Nurul Abror, Ketua MUI Haji Sutoyo didapuk menjadi imam dan khotib dalam agenda sholat tarawih tersebut. Sholat Jumat juga ditunaikan sebagai salah satu giat yang ada dalam safari Ramadan tahun ini. Sholat Jumat pertama pada bulan Ramadan tahun ini dilaksanakan di Masjid Fatun Nasri, Jalan Sukokarya, Kelurahan Madiun Lor. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Zakat, infak, dan sedekah merupakan amalan bagi umat muslim. Bahkan, untuk zakat wajib hukumnya dibayarkan. Karena itu, pemerintah Kota Madiun mengeluarkan instruksi wali kota nomor 5 tahun 2021 terkait pembayaran ketiganya bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkot Madiun. Wali Kota Madiun dalam sambutannya menjelaskan, pada dasarnya, instruksi wali kota sebenarnya tidak ada banyak perubahan dari yang sebelumnya, karena aturan zakat infak dan lainnya di dalam Islam sudah jelas. Tetapi dalam penyalurannya dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu, dalam instruksi wali kota ini diatur unit pengumpulan zakat atau UPZAP. Unit pengumpulan zakat bakal bertugas menjadi pengumpul zakat di OPD masing-masing. Artinya, terdapat tim di tiap-tiap OPD. Wali kota menyarankan bendahara dinas sekaligus menjadi bendahara unit pengumpulan zakat. Pasalnya, salah satu cara pembayaran zakat, infak, dan sedekah bisa melalui pemotongan langsung dari gaji. Wakil Ketua Pelaksana Basnas Sukamto menyebut, hanya ada kewajiban pembayaran zakat Rp50.000 untuk ke Basnas. Sisanya bisa dibayarkan ke lembaga zakat yang lain atau dibayarkan langsung. Namun Basnas siap menghitung berapa besaran 2,5% dari penghasilan masing-masing ASN. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu menjalankannya. Namun berbeda jika yang melaksanakannya ialah para lanjut usia atau lansia yang tinggal satu atap bersama orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Hal tersebut menjadi momentum yang jarang ditemui kini. Bambang Hermanto adalah 2 dari 11 orang yang menghuni shelter Jalan Serindit, Kota Madiun. Bambang adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang hingga kini masih tekun menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Meski berada di tengah keterbatasan, bukan alasan untuk meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Tak hanya berpuasa, Bambang yang sudah berusia 65 tahun ini juga masih aktif melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya seperti sholat dan mengaji. Kegiatan itu dilakukan sembari mengisi waktu luang selama tinggal di shelter yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun tersebut. Saat ditemui, pria yang pernah tinggal di Jalan Tamrin itu menyebutkan jika saat ini ia hidup sebatang kara. Seluruh keluarganya sudah berpencar. Meski begitu, dia tetap bersyukur kehidupannya kini lebih tertata dan kondisi kesehatannya juga semakin membaik. Sementara itu, Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Rita Susanti menuturkan bahwa terdapat 3 aspek yang dilakukan untuk merawat penghuni UPTD Bina Lokakarya, yakni secara fisik, mental, dan spiritual. Maka dari itu,
Pada Ramadan tahun ini, Dinsos tak hanya melakukan pembinaan dari segi fisik dan mental, namun juga spiritual atau bimbingan rohani kepada seluruh pasien shelter Jalan Serindit, Kota Madiun ini. Pembinaannya kita tujuannya kita membina dari segala aspek ya Mbak ya, baik dari segi fisik, mental maupun spiritual. Yang baru kita lakukan ini kan dari spiritualnya secara rohani, kebetulan juga berkaitan dengan berkenaan dengan kita menyambut hari bulan suci Ramadan. Jadi kita selain kita berikan fisik, kalau misalnya setiap pagi mereka olahraga segala macam, tapi secara rohani juga kita perhatikan. Jadi kita maunya semua kita bina dari segala aspek. Jadi seperti tadi siraman rohani. Jadi kedepannya rencana kita punya musola, kita akan ajak mereka untuk sholat berjamaah di mungkin belum 5 waktu tapi pelan-pelan, karena mengajak mereka tidak semudah kita yang secara nyun sewu mungkin secara normal, tapi mereka normal secara fisik, tapi secara jiwanya mereka kan ada masalah gitu. Jadi memang pelan-pelan, kita harus pelan-pelan. Tadi seperti Mbah Nining itu juga sudah mulai mau sholat gitu kan, tapi mau kita sih memang itu berasal dari keinginan mereka sendiri, tapi kita tunggu juga tidak ada. Jadi kita nanti mungkin perlu dari kita langsung yang mungkin memberikan dukungan, mungkin kita ajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu sih. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Potensi seni lukis di Kota Madiun cukup besar. Bahkan, sejumlah nama besar di dunia seni lukis ada di Kota Madiun. Belasan karya jempolan itu berpadu apik dalam sebuah pameran lukisan bertajuk Local Code di Kota Madiun. Informasi ini akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya berikut ini. Potensi seni lukis di Kota Madiun cukup tinggi. Berbagai seniman jempolan ada di Kota Pendekar. Karya mereka juga tak dapat diremehkan. Seperti yang terlihat di pameran lukisan bertajuk Local Code di Indigo Art Space Jalan Maijen Sungkono ini. Wali Kota Madiun Maidi hadir untuk meresmikan pameran lukisan tersebut. Wali Kota Maidi menjelaskan ada banyak pelukis profesional di Kota Madiun dan sekitar. Wali Kota Maidi sangat berterima kasih kepada Indigo Art Space yang sudah memberi tempat para seniman ini dengan menggelar pameran meskipun secara terbatas karena masih pandemi. Wali Kota menyebut banyak pelukis nasional maupun internasional yang mau datang ke Kota Madiun. Karenanya, pemerintah juga harus hadir dengan memberikan ruang dan tempat. Salah satunya, Galeri 7 Negara yang berada di kawasan Sumber Umis, Kota Madiun. Bangunan galeri sudah jadi, namun memang belum diresmikan. Kedepan, galeri tersebut bisa menjadi tempat memasarkan karya-karya pelukis Kota Madiun. Selain itu, Wali Kota Maidi juga akan menyiapkan galeri berkonsep kontainer di titik-titik keramaian. Namun, galeri bukan hanya untuk lukisan, akan tetapi juga untuk produk seni yang lain. Istilahnya, galeri gabungan. Galeri dari kontainer tersedia mulai di Patung Pendekar, Jalan Kartini, hingga Pahlawan Street Center. Artinya, banyak ruang yang diberikan pemerintah untuk para seni lukis di Kota Madiun. Ini menandakan bahwa magnet kota ini sudah bergerak. Dengan magnet kota ini bergerak, maka masyarakat Madiun juga harus bergerak. Artinya para pelukis ini juga harus mengikuti magnet yang ada. Dan pemerintah harus hadir. Jadi pemerintah hadir, sudah saya buatkan tempat untuk galeri 7 negara. Wali Kota Maidi menambahkan ini sangat berpotensi sekali. Kalau tidak ada pandemi, hasil karya para pelukis ini sudah terpampang di Galeri 7 Negara. Para seniman lukis tidak hanya menghasilkan karya, tetapi dari karya mereka bisa turut membuka potensi ekonomi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun masih dinilai menarik untuk pengembangan usaha dan bisnis. Terbukti, salah satu usaha kuliner membuka gerainya di Kota Madiun, kendati masih dalam masa pandemi. Ya, restoran Sei Sapiku yang menyajikan olahan makanan khas Nusa Tenggara Timur atau NTT dan telah memiliki banyak cabang di seluruh Nusantara, kini resmi membuka cabangnya di Kota Pendekar, Sabtu 10 April 2021. Prosesi pembukaan resto tersebut dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota Madiun Maidi menyambut baik pembukaan tersebut.
Menurut Wali Kota Madiun, meskipun wilayah Kota Madiun memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, namun hal ini rupanya menjadi incaran para pelaku usaha untuk melebarkan sayap bisnisnya di Kota Pendekar. Hal ini dibuktikan dengan terus berdatangannya brand-brand ternama yang membuka cabangnya di Kota Madiun. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan kedatangan investor menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Madiun ini semakin bergeliat. Semakin banyak investasi yang masuk, maka akan semakin menggenjot pendapatan asli daerah. Maka dari itu, untuk mendukung masuknya investor, Pemkot Madiun juga telah memberikan sejumlah kemudahan, terutama dalam proses perizinan. Seluruhnya dilakukan dengan sistem online dan dipastikan bebas pungutan liar atau pungli. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Madiun Kota Pendekar diharapkan tidak hanya menjadi slogan saja, tapi juga dipahami dan diterapkan, terutama oleh seluruh pegawai di lingkup Pemkot Madiun. Untuk semakin menguatkan semangat Kota Pendekar, maka pemerintah Kota Madiun berencana membuat seragam khusus yang terinspirasi dari slogan tersebut. Desain pembuatannya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Madiun. Kepala Disbud Parpora Kota Madiun, Agus Purwowidakdo, mempresentasikan desain seragam Kota Pendekar di hadapan Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri, dan Sekda Rusdianto pada Rabu, 14 April 2021. Menurut Wali Kota Madiun Maidi, baju pendekar nantinya akan digunakan sebagai seragam di lingkungan Pemkot Madiun. Penggunaannya pun akan ditetapkan dalam peraturan Wali Kota. Lebih lanjut, Wali Kota Maidi mengatakan, desain baju pendekar ini tak lepas dari pakaian khas perguruan silat yang ada di Kota Madiun, namun lebih sederhana. Dalam pembuatan desain, Pemkot juga telah meminta masukan dari seluruh perwakilan perguruan silat. Wali Kota pun berharap desain baju pendekar ini bisa segera rampung, sehingga dapat segera digunakan oleh seluruh karyawan di lingkup Pemkot Madiun. Untuk baju pendekar itu nanti akan digunakan seragam hari Kamis kalau tidak Jumat ya. Nanti akan kita tetapkan dalam ruang. Sehingga dikatakan Kota Pendekar itu memang karyawannya pakaiannya sudah pendekar semua. Nanti mungkin hari Kamis kita berlakukan. Mungkin desainnya terinspirasi dari mana? Ya, desainnya itu kita tidak melepas dari inspirasi semua pendekar yang ada dari 11 perguruan, 11 atau 13 itu. Nah, itu nanti salah satunya dia kiblatnya kebanyakan ke Muslim. Muslim itu yang nanti kita bawa ke sana. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi turut menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Sangrila, Surabaya, Kamis 15 April 2021. Ditemui setelah acara, Wali Kota menuturkan bahwa rencana penggunaan APBD Kota Madiun dalam Musrenbang 2022 sudah linier dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut berharap proses pembangunan di Kota Madiun pada 2022 mendatang dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Untuk APBD Kota Madiun di dalam Musrenbangnya APBD 2022 sudah Jun atau istilahnya sudah linear dengan Provinsi Jawa Timur. Dengan kondisi itu kita tidak akan ada kesulitan pada waktu nanti sudah jadi APBD.
Seperti diketahui, tema pembangunan Kota Madiun tahun 2022 adalah peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal. Artinya, intervensi berbasis lokal yang selama ini digaungkan oleh Presiden Joko Widodo akan semakin ditingkatkan. Tidak hanya itu, di dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Timur 2022, juga dilakukan penandatanganan pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Hal ini akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Madiun. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menuturkan bahwa pandemi COVID-19 memang tidak dapat dipungkiri mempengaruhi pembangunan daerah. Meski begitu, Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini menghimbau Bupati Wali Kota untuk tetap semangat, meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat di samping menghadapi pandemi COVID-19. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Humas memiliki peranan penting sebagai penyedia informasi terkait pemerintahan kepada masyarakat. Untuk itu, Humas dituntut untuk dapat menyajikan berita secara akurat, apa adanya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam rangka meningkatkan peran kehumasan, khususnya dalam komunikasi krisis di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi dan edukasi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung GCIO Kota Madiun pada Senin 12 April 2021 itu menghadirkan Wali Kota Madiun Maidi bersama pakar komunikasi Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo sebagai narasumber. Pada sambutannya, Wali Kota menuturkan bahwa Pemkot Madiun ingin membangun pemerintahan yang bersih dan sehat. Untuk dapat mewujudkannya, salah satu hal yang wajib dipenuhi adalah informasi yang apa adanya. Pelayanan publik di Kota Madiun ini memang Kota Madiun menyajikan apa adanya. Jadi semuanya informasi itu ya apa adanya. Artinya begini, kalau itu apa adanya, orang itu tidak akan kecewa. Kalau itu memang adanya seperti itu. Itu tidak diadakan. Jadi semuanya kegiatan sehari-hari, apakah itu kegiatan KUPD, apakah kegiatan masyarakat, semuanya kita beritakan apa-apa. Hal ini juga disampaikan oleh ahli komunikasi UNAIR, Dr. Suko Widodo. Pengelola lembaga humas wajib memahami kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Caranya dengan terjun langsung ke lapangan, sehingga informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, Suko mengatakan, informasi yang disajikan pemerintahan wajib bersifat transparan, apalagi di era digital saat ini. Masyarakat juga semakin kritis. Bahkan, tidak hanya menjadi konsumen, mereka juga bisa menjadi produsen. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun memiliki Dewan Kepengurusan baru. Dewan Pengurus hasil perapatan luhur tersebut resmi menjabat untuk periode 2021 hingga 2026. Prosesi pelantikan berjalan lancar dan khidmat di Geraha Krida Budaya PSHT Pusat Madiun, Sabtu 10 April 2021. Wali Kota Madiun Maidi juga hadir dalam prosesi tersebut. Wali Kota berharap kepengurusan yang baru segera tancap gas, baik dalam memberikan sumbangsi pikiran, tenaga, dan waktu. PSHT sebagai salah satu perguruan pencaksilat besar di tanah air sudah dikenal akan segudang prestasi yang ditorehkan. Karenanya kepengurusan yang baru diharap semakin banyak menorehkan prestasi. Wali Kota juga berpesan untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sebab keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa kondusivitas, daerah tidak akan maju, serta prestasi juga tidak akan diraih. Tugas-tugas tersebut memang tak mudah, namun dengan koordinasi dan sinergi bersama, apa yang diharapkan tentu bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian kreasi budaya yang nantinya akan dikembangkan. PT Inka Persero memberikan bantuan kepada santri di Kota Madiun. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, bantuan diberikan dalam bentuk gerobak mie ayam beserta isinya sebagai modal usaha. Prosesi penyerahan bantuan berlangsung di Aula Lantai 3, Gedung Inka, Jalan Yosudarso, Senin 12 April 2021. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Santripreneur Indonesia sebagai mitra.
Sebanyak 30 orang santri telah terdaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut. Wali Kota Madiun Maidi saat menghadiri prosesi penyerahan bantuan memberikan apresiasi terhadap program yang digagas oleh PT Inka. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga berharap program ini dapat menjadi inspirasi bagi pengusaha lainnya. Kalau kita mendengar santri itu pasti dia pintar ngaji ya. Pintar ngaji, pintar keagamaan, masalah kegiatan-kegiatan pondok dan sebagainya. Tetapi dengan santripreneur ini di samping santri dia juga bisa bisnis ya. Artinya bisnis ini dengan pola-pola seperti ini ya santri nanti udah maju gitu loh. Kedepannya, Wali Kota akan menggabungkan program CSR Inka terhadap santri tersebut dengan lapak UMKM kelurahan. Sehingga para santri bisa mendapatkan tempat untuk memulai bisnis berjualan mie ayam. Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Inka Persero, Agung Sedayu mengungkapkan bahwa tahun ini Inka menargetkan program CSR gerobak mie ayam sebanyak 100 gerobak. Namun, saat ini baru tersedia 30 gerobak saja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Melalui Dinas Pendidikan, Setelah melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM berkonsep outdoor learning di Kota Madiun pada beberapa waktu lalu, kini pemerintah Kota Madiun menggelar evaluasi bersama dengan kepala sekolah SD, SMP yang diselenggarakan secara virtual pada Senin 12 April 2021. Wali Kota Madiun Maidi memimpin acara langsung kegiatan tersebut. Menurutnya, pembelajaran tatap muka dengan konsep tatap muka berjalan cukup baik. Hal ini mengemuka dari laporan kepala SD dan SMP di Kota Pendekar. Selain itu, konsep tersebut juga mendapatkan sejumlah apresiasi dari berbagai daerah lain. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun mulai menggelar uji coba PTM di luar kelas pada Selasa 12 April 2021 lalu. Pembelajaran memanfaatkan ruang terbuka hijau atau RTH terdekat dari lokasi masing-masing sekolah. Di antaranya, Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun, Bumi Perkemahan Ngerowo Bening, Taman Hijau Demangan, Lapangan Olahraga Gulon, dan sejumlah RTH kelurahan. Pemerintah kota pun juga memfasilitasi bus sekolah untuk transportasi dari dan menuju lokasi. Konsep ini terbukti efektif melepas kejenuhan pelajar dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM secara daring selama ini. Selain itu, pembelajaran juga dapat berjalan lebih efektif dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Karenanya, respon positif juga mengemuka dari pihak sekolah dalam evaluasi. Selain itu, berbagai inovasi juga bermunculan dari sekolah dalam menerapkan PTM berkonsep outdoor learning. Wali Kota mengatakan bahwa pihak sekolah sudah cukup baik dalam menggali ide untuk menerapkan outdoor learning. Tempat yang digunakan KBM luar ruangan ini juga sudah disesuaikan dengan mata pelajarannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perkembangan digitalisasi dari si Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Festival Ekonomi dan Keuangan Digital atau FEKD Wilayah Kerja Bank Indonesia Kediri 2021 resmi dimulai. Opening ceremony berlangsung secara virtual dengan diikuti Kepala Daerah di Wilayah Kerja Bank Indonesia Kediri Senin 12 April 2021. Tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi yang mengikuti gelaran dari Balai Kota. Berbagai kegiatan bakal mengemuka pada gelaran tersebut, di antaranya pameran, diskusi, wawasan pimpinan, dan gelar wicara. Wali Kota menyebut kegiatan dirasa penting dan perlu demi mendongkrak perekonomian di era pandemi. Seperti diketahui, pandemi telah melemahkan perekonomian lantaran banyak kegiatan terhenti. Namun, bukan berarti tidak ada geliat sama sekali. Bahkan, terlihat adanya pertumbuhan di sektor digital. Karenanya, keuangan digital yang digagas Bank Indonesia tersebut dirasa tepat dalam masa pandemi sekarang ini. Wali Kota menambahkan, kegiatan akan menjadi ajang sinergitas kebijakan antar daerah, khususnya terkait inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi, serta keuangan digital di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri.
hal ini penting untuk mempercepat transformasi digital dan pemulihan ekonomi nasional. Karenanya, Wali Kota Madiun mendukung penuh kegiatan termasuk program keuangan digital untuk penerimaan pajak, distribusi daerah, hingga pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD. Wali Kota berharap masyarakat juga harus bersiap dengan transformasi ke digitalisasi tersebut. Mulai terus menambah wawasan diri hingga mulai menangkap peluang dari potensi yang mengemuka sehingga tidak tertinggal. Karena cepat atau lambat digitalisasi ini akan dihadapi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Urusan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM kini tidak perlu lagi datang ke kantor polisi. Pasalnya, saat ini pelayanan sudah bisa secara online sehingga mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selasa 13 April 2021, Korps Lalu Lintas Korlantas Polri secara resmi meluncurkan pelayanan perpanjangan SIM online berupa aplikasi tersebut. Peluncuran diikuti seluruh jajaran kepolisian di daerah secara virtual, tak terkecuali di pejabat Polres Madiun Kota. Ketua DPRD Kota Madiun dan Wakil Wali Kota Madiun Indaraya turut dalam kegiatan peluncuran pelayanan perpanjangan SIM online secara virtual dari Gedung Sunario Polresta Madiun. Aplikasi SIM Presisi Nasional atau SINAR sudah dapat diunduh di Play Store saat ini. Aplikasi memang baru berbasis Android, namun saat ini masih dalam pengembangan untuk juga dapat diunduh di aplikasi Store. Dalam peluncuran juga disuguhkan simulasi penggunaan aplikasi, mulai dari login, memasukkan data diri seperti nomor KTP dan email, serta data lainnya. Pengunduh akan diminta memberikan password untuk akses login selanjutnya. Berikutnya, tinggal mengikuti instruksi yang tertera. Dalam aplikasi, sudah dilengkapi layanan uji teori SIM secara online, layanan pemeriksaan psikologi melalui aplikasi EPPSI, serta layanan pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi e-Rikes. Artinya, semua alur perpanjangan SIM sudah dapat diakses dalam aplikasi. Saat syarat sudah terpenuhi, SIM dapat dicetak setelah pemohon melakukan pembayaran yang juga dilakukan secara online. Untuk fisik SIM sendiri bisa diberikan melalui 3 cara, dengan diambil sendiri, diwakilkan dengan surat kuasa, atau dikirim melalui PT Pos Indonesia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Vila, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.